tentunya ini menjadi sebuah cambuk keras buat pemerintah pusat, kepolisian, agar bisa menegakkan keadilan seadil-adilnya. Karena sesuai dengan janji Pak Kapolri bahwa akan melakukan keadilan hukum yang transparansi. Hola netizen yang terhormat, Syarifah Fadiah Alkaf secara terang-terangan meminta Menko Polhukam Mahfud MD membuat klarifikasi secara terbuka. Seperti diketahui, Syarifah Fadiah Alkaf, siswi SMP Kota Jambi ini viral setelah mengkritik Pemkot Jambi. Syarifah sebelumnya sempat mendapat dukungan dari Mahfud MD, namun belakangan Syarifah merasa seolah disudutkan oleh Mahfud MD. Melalui videonya, Syarifah meminta agar Menko Polhukam memberikan klarifikasi secara terbuka soal tudingannya. Menurut Syarifah, hal itu demi nama baiknya juga sekolahnya. Syarifah merasa tidak bersalah dalam memperjuangkan keadilan untuk neneknya yang rumahnya rusak akibat salah satu perusahaan Cina yang bekerja sama dengan Pemkot Jambi. Namun Syarifah merasa bersalah dengan ucapannya yang tidak pantas kala dirinya sedang emosi. Syarifah juga merasa khawatir dengan masa depannya karena pernyataan yang diberikan Mahfud MD. Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD sempat memberikan tanggapan terkait kasus rumah nenek Syarifah. Menurut Mahfud MD, Syarifah bersalah karena telah memfitnah kantor polisi. Namun, ia tidak mau mengungkapkan apa pokok permasalahannya di depan publik. Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silahkan berkomentar ya. Baca berita siang hari ini ya, kasus siswi SMP dipolisikan karena kritik Pemkot Jambi berakhir damai. Nah itu, kalaulah sudah damai, tolong diselesaikan masalah nenek Hafsah itu, jangan dibiarkan berlarut, ya kan? Pemimpin itu dipilih oleh rakyat. Berikanlah keadilan untuk rakyat. Nah itu yang terpenting ya. Sudah itu jangan jadi pemimpin yang anti kritik. Nah itu tidak bagus itu kalau pemimpin anti kritik ya. Jadikan kritikan masyarakat itu semangat untuk memimpin jadi lebih baik lagi, ya kan? Nah itu ya. Kakek kalau diselesaikan, dia ngeritik lagi ya, laju kamu kakek kan pak hukum lo baperan pula, ya kan, nama pelapor pula ke Polda, ya kan. Nah itu bila komen bang ya. Semoga semuanya baik-baik saja. Amin. Assalamualaikum. Dikritik anak SMP, kok malah dilaporin ke polisi? Apakah tidak bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan? Kasihan loh, ini masih anak SMP loh. Ya, itulah yang terjadi di pemerintah Kota Jambi akhir-akhir ini. Siswi SMP dilaporkan ke polisi usai mengkritik wali kota Syarif Fasa dan menyebut pemerintah Kota Jambi isinya iblis semua loh. Ya. Segitukah mental pemimpinnya ya? Padahal kritikan sang anak ini ingin meminta keadilan dirinya saja. Ya, walaupun kata-katanya ada yang kurang berkenan di hati sang pejabat Jambi, namanya juga anak SMP, mungkin karena begitu kesalnya kali ya. Karena belum ada jawaban tentang permasalahan kerusakan rumah dan sumur neneknya akibat aktivitas angkutan berat dari perusahaan PT Rimba Palma Sejahtera Lestari. Bukankah ini yang dimaksud dengan penindasan? Kasihan loh, neneknya sudah tua, sedang sang anak bersama keluarganya sudah memperjuangkan sudah lama loh, tapi tidak ada solusi dan titik temunya sampai sekarang. Bagaimana nih menurut kalian? Sekian dan terima kasih. Salam cerdas terkait kasus siswi SMP dari Kota Jambi yang sempat viral hingga dilaporkannya siswi tersebut ke kepolisian. Saya sangat heran sekali. Ternyata masih ada saja pemerintah yang anti kritik, guys. Hingga pelaporannya diterima dan akhirnya ini menuai perhatian netizen. Dan kalau tidak sampai kepada Pak Mahfud MD, mungkin apa yang terjadi pada siswi tersebut. Inilah kehebatan sosial media. Hingga masih dipercaya untuk menjadi curhatan luapan pencari keadilan. Dan tentunya ini menjadi sebuah cambuk keras buat pemerintah pusat, kepolisian, agar bisa menegakkan keadilan seadil-adilnya. Karena sesuai dengan janji Pak Kapolri bahwa akan melakukan keadilan hukum yang transparansi untuk masyarakat. Dan semoga saja keadilan itu akan nyata bagi orang-orang yang tidak memiliki materi dan juga hanya orang biasa. Jadi saya berharap ke depan nanti tidak ada lagi masyarakat yang meluapkan mencari keadilan di sosial media. Bagaimana caranya agar masyarakat yang mencari keadilan itu ke kantor kepolisian, bukan ke sosial media. Salam cerdas.
Ya, kalau laporannya udah dicabut Pak, Syarifah kan udah bikin video klarifikasi permintaan maaf. Dia juga sudah ketemu dengan Anda tuh. Mungkin juga memegang surat perdamaian juga. Giliran Pemkot Jambi dong, klarifikasi juga gimana tuh terkait dengan peraturan perdanya sendiri yang dilanggar tuh. Mengizinkan mobil-mobil angkutan dengan kapasitas di atas 20 ton melewati jalan yang hanya boleh dilewati kendaraan dengan kapasitas 5 ton aja. Bikin klarifikasi video permintaan maaf dong, dan juga bertanggung jawab atas semua yang sudah terjadi dong. Jangan cuma satu pihak Syarifah aja yang minta maaf. Masa kalah sama anak kecil? Anak kecil masih SMP aja udah berani mengkritik dan minta maaf loh, mengakui kesalahannya. Masa sebagai seorang pejabat, apalagi sekelas pemerintah kota ya, masa nggak mau minta maaf di depan anak kecil langsung? Gak usah lah bikin video klarifikasi, minta maaf di depan dia langsung dan bertanggung jawab atas kerusakan yang dialami oleh mereka yang ada di rumah neneknya. Jadi, itu aja lah. Sama satu lagi nih Pak, cari akun yang menjelek-jelekan Syarifah sebagai seorang pelacur. Cari akun itu dan laporkan. Kalau pemerintah Kota Jambi mau rakyat di sekitar Kota Jambi percaya lagi sama Pemkot Kota Jambi. Jangan cuma beraninya melaporkan akun TikTok. Siswi SMP dong, cari akun yang juga memprovokasi Syarifah, yang menjelek-jelekan Syarifah, mengatakan Syarifah sebagai seorang pelacur itu tidak pantas dan sudah sepantasnya. Sebagai kepala bagian hukum, bukan hanya menindaklanjuti Syarifah saja, tetapi juga menindaklanjuti siapa pemilik akun yang sudah menjelek-jelekan Syarifah. Ya, kita harus membela ya siswi SMP yang ada di Jambi yang kini tengah menghadapi ancaman hukum hanya karena mencari keadilan untuk sang nenek yang rumahnya rusak, yang rumahnya hancur diakibatkan oleh sebuah aktivitas ya perusahaan swasta yang terindikasi dilindungi oleh Pemkot Jambi. Mungkin ada yang tahu teman-teman? Boleh kita ngobrol di sini teman-teman ya. Mengapa kita harus bersuara teman-teman? Karena dengan suara publik, dengan kekuatan publik, dengan kekuatan netizen, keadilan itu akan tegak teman-teman. Mari kita belajar dari Siswi SMP di Jambi ngekritik pemerintah malah dilaporkan. Aneh banget kan? Nah, gue mau bahas kasus ini. Karena negara kita yang super demokratis ini justru aneh, orang mengkritik malah dilaporkan. Dan yang melaporkan itu adalah seorang pejabat publik, dan dia juga seorang jaksa. Langsung aja kita bahas, dengar sampai habis. Jadi ada seorang siswa SMP berinisial SFA, dia itu mengkritik pemerintah Kota Jambi karena dia itu mencari keadilan terhadap kerusakan rumah neneknya. Intinya dia itu nggak terima karena rumah neneknya itu udah dirusak lebih dari 10 tahun sama perusahaan Cina. Terus habis itu pemerintah Kota Jambi nggak ngapa-ngapain. Wajar dong dia ngekritik, anak SMP loh, berani dia ngekritik lewat TikTok. Gimana lagi cara kita bersuara kalau nggak dari sosial media, ya nggak sih? Tapi lucunya, masa harus lewat sosial media, harus diposting di medsos dulu baru bekerja? Lucu nggak? Itu negara kita, sedih sekali bukan? Dan ternyata setelah dikulik lebih lanjut, pemerintah kota yang melaporkan anak SMP tadi, dia itu tuh berprofesi sebagai jaksa dan juga kepala bagian hukum Kota Jambi. Jadi kayak double role nih teman-teman. Udah langsung rame lah di Lambe Tura, Lukman Hakim juga ikut komen. Terus netizen itu berpendapat, lo kok bisa double job gini? Harusnya kekuasaan eksekutif dan yudikatif dipisahin dong. Tapi kalau dari sependek pengetahuan gua, kejaksaan dan pemerintah kota itu sama-sama cabang kekuasaan eksekutif. Jadi dua-duanya itu adalah tipe role yang sama. Cuma disayangkan sekali kalau misalkan dia udah jaksa, terus dia kepala bagian hukum di pemerintahan kota juga. Nah itu tuh bakal mengakibatkan adanya konflik kepentingan. Harusnya kejaksaan itu bersifat independen, dia itu nggak boleh ada role lain supaya kalau misalkan ada kasus masuk atau misalkan ada sidang lalala, nggak akan ada konflik kepentingan antara Pemda dan juga kejaksaan itu sendiri. Paham ya? Jadi kedua role itu tuh harusnya dipisah, nggak boleh bareng-bareng. Yang lucu dari kasus ini adalah seorang jaksa melaporkan anak SMP. Anak SMP ini mengkritik untuk mendapatkan haknya. Yang mana itu hak kita sebagai warga negara untuk menyuarakan pendapat kita. Kenapa kalau udah di medsos dulu baru semuanya turun tangan? Ini negara kita, gimana lagi? Kira-kira ada kasus lain yang perlu aku bahas gak? Komen di kolom chat ya. Semangat! Semoga bisa belajar.